atas permintaan dari para subscribers bertanya pada saya mengenai berita yang masih terus menghujani kita, berita tragedi Duren 3 ini. Ada yang bertanya tentang reformasi kultural dan reformasi struktural, ya. Jadi apa bedanya reformasi struktural dan reformasi kultural? Jadi begini, reformasi kultural itu adalah reformasi yang dibuat untuk merubah kultur yang selama ini ada dalam kepolisian. Polisi itu memiliki kultur yang sudah baku karena kepolisian kita dari tahun ke tahun itu memang banyak sekali perubahan yang terjadi. Namun pada prinsipnya kepolisian itu sebagai garda terdepan tentang penegakan hukum ini memiliki kebiasaan ataupun kultur, ya. Kultur itu adalah dia gerak cepat kalau dia ada masalah, lantas dia menggunakan semua instrumen yang ada di dalam kepolisian itu dalam rangka penegakan hukum. Nah, apabila dia keluar dari sistem itu, maka orang akan curiga ada apa ini, seperti halnya kasusnya Sambo ini, ya. Kejadian tanggal 8, terus tanggal 11 baru diumumkan, itu kan keluar dari kultur. Jadi yang dirubah tuh kalau cara kultural itu adalah kulturnya itu, kebiasaan-kebiasaan tadi. Yang kedua adalah yang kita tahu dan kita dengar bersama bahwa akhir-akhir ini kan banyak terjadi intrik di dalam kepolisian itu tidak bisa ditepis bahwa itu ada gitu loh. Banyaknya satgas-satgas yang dibuat di dalam kepolisian itu sehingga menimbulkan benturan-benturan. Menurut saya itu sudah mesti ditiadakan lagi itu yang namanya satgas-satgas. Diberdayakan aja pejabat-pejabat struktural yang ada, seperti Kabar Eskrim itu kan banyak perangkat-perangkat itu diberdayakan saja, nggak perlu pakai satgas-satgas segala macam itu, ya kan. Terus yang ketiga, ini sudah berubah, ya, tentang urut kacang. Namun yang belum berubah itu saya lihat itu adalah geng-gengan gitu. Jadi kalau angkatannya berapa naik, terus teman-temannya yang walaupun tidak punya kompetensi yang baik juga diangkat sebagai pejabat, sehingga kita melihat sendiri bahwa banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak bekerja pada tempatnya gitu, dia tidak punya kompetensi gitu. Dan menurut saya itu kultur itu mesti dirubah. Apalagi kita tahu bahwa kadang-kadang di dalam kepolisian itu misalnya katakanlah si pejabat itu dari tahun ke tahun dan terus menerus itu di dalam satu bidang, misalnya bidang lalu lintas, terus dipindahkan menjadi reserse gitu. Ya, itu jadi masalah juga karena kompetensinya jadi tidak ada di situ. Samping itu juga menaruh pejabat-pejabat yang sudah mau purna lantas tidak punya kompetensi duduk, ya. Seperti halnya kita tahu bahwa yang kita butuhkan itu adalah pejabat-pejabat yang punya kompetensi selain moralitas dan juga integritas, seperti itu. Itu yang kultural. Nah, kalau struktural ada pertanyaan begini, mana yang lebih penting, organisasinya dirubah atau organisasi itu tetap ada seperti ini? Nah, menurut saya organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang dinamis, artinya berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, ya. Terus juga downsizing itu artinya tidak terlalu banyak tingkat-tingkat gitu loh, tidak terlalu banyak ordonan-turnya itu terlalu turun ke bawah tuh, ya banyak sekali mata rantainya, itu mesti dikikis semua itu. Jadi organisasi yang baik itu adalah downsizing. Jadi artinya apabila nanti katakanlah ketemu di satu prinsip, ya, pelaksana itu langsung bertanggung jawab dengan direktur gitu. Direktur itu yang mengkoordinir. Jadi tidak perlu lagi ada sub ini dan sebagainya tadi. Itu mungkin menurut saya itu yang perlu dipangkas gitu, ya. Supaya nantinya pesan ataupun perintah ataupun juga petunjuk-petunjuk ataupun juga arahan-arahan dari kebijakan-kebijakan strategis dari atas itu bisa diterjemahkan langsung oleh di lapangan, tidak lagi melalui tingkatan-tingkatan itu. Satu tempo dalam ilmu komunikasi, apabila misalnya ada 10 saluran, ya, dengan 2 saluran akan beda gitu loh. Mungkin saluran encodernya itu misalnya berbicara masalah burung, mungkin sampai di, kalau itu terlalu banyak rantainya tuh, mata rantainya sampai di ujung itu misalnya yang ke-10 mungkin jadi ayam, jadi sudah tidak lagi jadi burung. Tapi kalau misalnya dia punya encoder itu sampai ke decoder itu singkat, artinya tidak terlalu banyak rantai, maka dia akan sampai misinya itu. Misalnya katakanlah
uh, ada perintah ataupun ada petunjuk, itu langsung bisa diterjemahkan secara langsung, tidak melalui rantai tadi. Itu dalam sistem ilmu komunikasi. Nah, menurut saya itu harus ada itu perubahan-perubahan seperti ini. Kita tahu bahwa Polri adalah lembaga negara yang betul-betul menjadi pilarnya demokrasi. Kalau penegakan hukum ini yang dipegang oleh Polri ini amburadul ataupun tidak kuat, maka negara demokrasi ini ya bukan hal mustahil akan menjadi failed state ataupun negara gagal gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Jaga kesehatan dan terus semangat dan sukses.